Pemirsa, kisah sukses grup Sheila on Seven bagaikan cerita dongeng dengan happy ending. Kelima personelnya yang terdiri dari Duta, Sakti, Eros, Adam, dan Anton berangkat dari Yogyakarta dengan modal nekat. Di luar dugaan, album perdana mereka langsung meroket membawa nama grup ini menembus papan atas. Kabarnya pula kini mereka menjadi grup musik termahal. Apa komentar Sheila on Seven tentang kesuksesannya itu? Itu nggak benar. Jadi Pemirsa, masih seputar tokoh Kartini sebagai pejuang hak-hak kaum perempuan. Kali ini kita juga akan simak figur Kartini beserta ajaran-ajarannya di mata sejumlah selebriti wanita. Pemirsa, setiap tanggal 21 April kita selalu membicarakan tentang tokoh Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan persamaan hak perempuan terhadap pria. Berkat perjuangannya, kini kaum wanita Indonesia dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum pria. Begitu pula dalam dunia selebriti banyak aktris wanita yang honornya lebih tinggi dari pria. Hal ini menunjukkan kalau emansipasi nyata adanya di dunia selebriti kita. Lalu sejauh apakah para selebriti ini mengenal tokoh wanita asal Jepara itu? Kita akan recheck pada sejumlah artis yang akan mengisi acara dalam rangka Hari Kartini di RCTI malam nanti. Tahu dan yang saya pelajari sih ya R.A. Kartini itu pejuang wanita yang membela hak wanita kaum perempuan gitu loh, garis besarnya seperti itu. Taunya pahlawan wanita yang memperjuangkan kalau perempuan itu boleh sekolah. Dia yang membuat sekolah untuk perempuan, khusus perempuan pertama kali. Urusan dunia yang sekarang ini ya kita lihat Ibu Kartini ini memang supaya wanita-wanita ini jangan terlalu nggak tahu apa-apa, karena kesian juga kalau nggak tahu apa-apa jadi dibohongin terus gitu. Dari ajaran-ajaran Kartini, emansipasi seperti apa yang diinginkan oleh Kartini untuk wanita Indonesia? Kayaknya sih nggak terlalu muluk ya. Kita kaum perempuan hanya mungkin R.A. Kartini juga menginginkan kaum perempuan di persamaan hak gitu, persamaan kesempatan lah gitu. Karena ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang pintar di bidangnya masing-masing tapi tidak ada kesempatan, tidak diberikan kesempatan, akhirnya jadi ya itulah, kalah lagi sama kaum laki-laki gitu. Saya tidak terlalu condong melihat sejarahnya dia, tapi saya ikut aja apa yang ada ajaran di dalam agama gitu. Jadi memang perempuan harus begini, begini, begini gitu. Yang penting kalau saya pribadi saya cari selamat aja. Selamat untuk dunia, untuk wal akhirat juga. Jadi artinya insya Allah bagaimana supaya rumah tangga nih bisa langgeng, bisa harmonis. Jangan ada penjajahan untuk wanita. Umpamanya apa itu laki-laki itu terlalu kejam dengan wanita. Terus wanita itu harus di ya. Lalu bagaimana para artis ini menerapkan emansipasi dalam diri mereka? Saya sudah merasakan bahwa saya ada diberikan kesempatan saat ini untuk lebih mengembangkan karir saya, bahkan untuk mewakili Indonesia misalnya di ajang-ajang festival kayak gitu kan, itu juga sebuah kesempatan gitu. Kita kebetulan Muslim dan cukup di dalam Muslim ini, agama Islam ini, semua etika yang dibilang kalau orang bule kita buka pintu katanya laki yang bukain. Padahal sebetulnya di dalam Islam ini udah luar biasa. Semua akhlak itu udah diterapkan. Allah sudah ajarkan begini caranya. Bagaimana untuk kita berbicara sama suami, bagaimana suami mengemban untuk mendidik istrinya. Karena dibilang perempuan itu adalah dari kaum-kaum yang lemah, yang memang harus dengan lemah lembut. Tapi kalau lembut masih kurang ajar. Mau tidak mau kalau zaman Rasulullah itu katanya dipecut dengan rotan. Kartini maju tapi walaupun begitu tetap wanita. Tetap figur wanita. Jadi walaupun bagaimana saya tetap menghargai kepada suami. Pemirsa, kita tinggalkan topik mengenai Kartini. Sekarang kita simak kegiatan sejumlah artis yang terangkum dalam agenda selebriti. Pemirsa, berita pertama datang dari kelompok musik Bragi. Setelah meluncurkan album kedua yang berjudul Semua Cinta, grup bersaudara ini sempat vakum. Dan di tahun naga emas ini, Bragi melancarkan aksinya dengan melempar album ketiga berjudul Belahan Jiwa. Tidak banyak yang berubah dalam musik mereka. Pada album ketiga ini, mereka tetap dengan ciri khasnya warna musik 70s.
Ada pula berita dari penata rambut kenamaan Rudi Hadisuwarno. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Plaza Senayan yang keempat, Rudi mengadakan gelar Mahakarya Tata Rambut Rudi Hadisuwarno. Menurut Rudi, tahun ini tren mewarnai rambut akan menjadi mode di kalangan masyarakat. Warna alami agak kemerah-merahan akan juga diminati oleh segala kalangan. Penyanyi Nia Daniati 18 April lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-36. Berbeda dengan ulang tahun sang anak yang diselenggarakan di hotel berbintang, pesta ulang tahun Nia kali ini diadakan di sebuah kafe dengan acara dangdut-dangdutan. Tampil menyanyi malam itu penyanyi dangdut kenamaan seperti Evi Tamala dan Lilis Karlina. Pemirsa, lewat album perdananya, Sheila on 7 berhasil menjadi grup band papan atas. Berkat sukses penjualan albumnya, grup band ini juga menjadi penerima royalti terbesar. Lalu apa tanggapan para anggotanya mengenai sukses mereka? Langsung saja kita recek 5 cowok asal Yogyakarta ini. Pemirsa, kisah sukses grup Sheila on 7 bagaikan cerita dongeng dengan happy ending. Kelima personelnya yang terdiri dari Duta, Sakti, Eros, Adam, dan Anton berangkat dari Yogyakarta dengan modal nekat. Di luar dugaan, album perdana mereka langsung meroket membawa nama grup ini menembus papan atas. Kabarnya pula kini mereka menjadi grup musik termahal. Apa komentar Sheila on 7 tentang kesuksesannya itu? Itu nggak benar. Jadi Sheila masih banyak yang lebih mahal dari Sheila. Lalu bagaimana dengan isu kalau Sheila on 7 itu penerima royalti terbesar? Nah, itu lagi. Jadi ada gosip orang bilang kita dapat royalti 1 miliar. Itu kalau orang yang sampai dapat angka nominalnya berapa itu berarti dia cuman pembual. Enggak, istilahnya kita pun di mana-mana dalam sejarah kita nggak pernah, kita tabu untuk membicarakan nominal. Ya pingin sih 1 miliar. Cuman ya siapa yang nggak pingin? Wong goblok sih pengen 1 miliar. Ya maksudnya, tapi ya itu terlalu berlebihan lah. Kita nggak pernah ngomong nominalnya berapa kok. Ada pula bisik-bisik yang mengatakan kesuksesan telah membuat gaya hidup para personel Sheila on 7 ini berubah drastis. Mungkin yang bisa menilai sih orang-orang yang udah pernah lihat kita kalau kita nggak lagi manggung kayak bagaimana segala macem. Itu mungkin yang bisa kasih penilaian masyarakat. Cuman yang jelas sih kalau dari kita pribadi, kita selalu ngerasa bahwa bolehlah orang lain nganggap kita lain, tapi kita pengen bener-bener dianggap lain tuh kalau kita di panggung, karena tugasnya kita menghibur mereka gitu. Tapi kalau di luar panggung sih ya sama-sama orang kan, sama-sama manusia butuh cari makan segala macam, ya sama aja lah. Nah, kalau berubah sih enggak, ya sama aja dari dulu hingga sekarang. Ya yang beda ya aku kuliahnya jadi jarang masuk, terus waktu untuk bagi waktu antara keluarga, sekolah sama main musik juga aku mesti pikirin lebih lanjut, gitu aja sih. Mungkin berubah ya. Itu aja sih yang aku rasa. Gaya hidup enggak berubah. Usia gaya makan berubah. Saya naik loh 6 kilo. Naik 6 kilo. Kalau saya sih nggak berubah, cuman tanggung jawab saya yang berubah. Jadi saya udah kayak punya tanggung jawab sama keluarga saya gitu. Misalnya kita semua ini berlima jadi dari keluarga yang sederhana ya teman-teman. Amin. Ya, jadi kita ikut bantu-bantu orang tua lah. Jadi dengan kesuksesan ini saya tuh malah lebih mikir lebih jauh gitu loh. Mungkin kalau aku nggak sama Sheila sekarang mungkin aku mikirnya masih main pacaran, tapi sekarang ya pacaran main. Ada juga kabar lain yang mengatakan kalau gara-gara popularitas pula, para personel Sheila on 7 ini putus dengan pacar-pacar mereka. Kalau orang bilang karena popularitas kita putus, ya itu lagi salah besar lah. Istilahnya mungkin kalau orang yang udah ngerasain kerja kayak kita gitu ya, yang muter
hampir bisa dibilang tiap bulan lah, dan jarang pulang kan, pulang ke rumah cuma 3 hari segala macam. Itu ya memang ada orang yang bisa tahan seperti itu gitu istilahnya. Yang jelas sih mungkin sebenarnya kita nggak pengen yang ngomongin kenapa sih masalah kita putus, kayaknya kok